Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, I'm Dina Fitria with MPM 2541208 majoring in accounting. In this video, saya akan mempresentasikan tentang materi teknik sampling. Materi ini sangat penting dalam statistika dan penelitian, karena teknik sampling digunakan untuk menentukan bagaimana cara memilih data atau responden yang akan diteliti. Di dalam materi ini kita akan membahas mengenai pengertian populasi dan sampel, jenis-jenis teknik sampling, serta cara menentukan ukuran sampel menggunakan beberapa rumus dan contoh penyelesaian soal. Populasi merupakan keseluruhan objek atau subjek yang menjadi sasaran dalam penelitian. Objek penelitian bisa berupa manusia, hewan, tumbuhan, perusahaan, gejala sosial, maupun berbagai fenomena lainnya yang ingin diteliti oleh si peneliti. Contohnya, jika seorang peneliti ingin mengetahui tingkat kepuasan mahasiswa di sebuah kampus, maka seluruh mahasiswa di kampus tersebut disebut sebagai populasi. Yang pertama ada populasi finite. Populasi finite adalah populasi yang jumlah anggotanya dapat diketahui secara pasti. Contohnya, jumlah siswa di sekolah atau jumlah karyawan di perusahaan. Yang kedua, populasi infinite. Populasi infinite adalah populasi yang jumlahnya tidak diketahui secara pasti atau tidak terbatas. Contohnya, jumlah butiran pasir di pantai atau jumlah pengunjung internet setiap harinya. Dengan memahami populasi, peneliti dapat menentukan metode peneliti yang tepat. Next ada sampel. Sampel adalah sebagian anggota populasi yang dipilih untuk mewakili keseluruhan populasi. Karena tidak semua populasi dapat diteliti secara langsung, maka peneliti biasanya hanya mengambil sebagian anggota populasi yang dianggap dapat mewakili. Contohnya, jika terdapat 1000 mahasiswa dalam sebuah kampus, maka peneliti bisa mengambil 100 mahasiswa saja sebagai sampel untuk penelitian. Alasan penggunaan sampel ini antara lain yang pertama dapat menghemat waktu, karena peneliti seluruh populasi membutuhkan waktu yang lama. Yang kedua, menghemat biaya dan tenaga. Semakin besar populasi, maka biaya penelitian juga semakin besar. Dan yang terakhir, mempermudah pengelolaan data. Dengan sampel, data lebih mudah dianalisis. Namun, sampel harus benar-benar mewakili populasi agar hasil penelitiannya tetap akurat. Pada slide ini dapat dilihat perbedaan antara populasi dan juga sampel. Populasi adalah seluruh objek penelitian, sedangkan sampel hanya sebagian dari populasi yang dipilih untuk diteliti. Walaupun hanya sebagian, sampel harus memiliki karakteristik yang sama atau mendekati dengan populasi. Jika sampel tidak mewakili populasi, maka hasil penelitian bisa menjadi tidak akurat atau bias. Next ada teknik pengambilan sampling. Teknik pengambilan sampel dibagi menjadi dua kategori utama teman-teman, yaitu yang pertama probability sampling, yang kedua non-probability sampling. Probability sampling adalah teknik sampling di mana setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih menjadi sampel. Sedangkan non-probability sampling adalah teknik di mana tidak semua anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Pemilihan teknik sampling sangat penting karena akan mempengaruhi kualitas hasil penelitian. Oke teman-teman, kita masuk ke probability sampling terlebih dahulu. Jadi, probability sampling merupakan metode pengambilan sampel yang dilakukan secara acak sehingga setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih. Salah satu jenis probability sampling adalah sampel random sampling. Sampel random sampling merupakan teknik pengambilan sampel secara acak tanpa membedakan anggota populasinya. Contoh seperti undian. Teknik ini memiliki syarat yaitu yang pertama, populasi bersifat homogen atau tidak memiliki tingkatan tertentu, dan tersedia daftar anggota populasi. Kelebihan teknik ini adalah lebih objektif dan mengurangi kemungkinan bias dalam penelitian. Next ada stratified sampling profesional.
Stratified sampling digunakan ketika populasi memiliki tingkatan atau strata tertentu. Contohnya, tingkat pendidikan seperti SD, SMP, SMA, dan sarjana. Pada stratified profesional, jumlah sampel disesuaikan dengan besar populasi setiap strata. Contoh penyelesaian soal berikut. Diketahuinya ialah jumlah populasinya sama dengan 1.200 orang. Dan jumlah sampelnya ialah 120 orang. Langkah pertama adalah menentukan proporsi sampelnya, di mana 120 dibagi 1.200 dikurangin 0,1. Artinya setiap strata akan diambil sebesar 10% dari jumlah populasinya. Contohnya pada strata SD yang jumlah populasinya 230, maka 230 dikali 0,1 dikurang 23. Jadi sampel untuk strata SD adalah 23 orang. Cara yang sama dilakukan untuk strata lainnya hingga total sampel menjadi 120 orang. Lalu ada stratified sampling di proporsional. Pada stratified di proporsional, jumlah sampel tiap strata dibuat sama meskipun jumlah populasinya berbeda, teman-teman. Contohnya ialah setiap strata diambil 30 orang. Teknik ini biasanya digunakan apabila peneliti ingin membandingkan setiap kelompok secara seimbang. Misalnya, SD ialah 30 orang, SMP 30 orang, SMA 30 orang, dan sarjana 30 orang. Walaupun jumlah populasi tiap strata berbeda, jumlah sampelnya tetap sama, teman-teman. Lalu ada cluster sampling. Cluster sampling digunakan apabila wilayah penelitian sangat luas. Dalam metode ini, populasi dibagi berdasarkan kelompok wilayah atau cluster. Contohnya, penelitian pengguna telepon seluler di DKI Jakarta. Wilayah dibagi menjadi Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Barat. Kemudian peneliti memilih beberapa kluster untuk dijadikan sampelnya saja. Teknik ini mempermudah peneliti karena peneliti tidak perlu mengambil sampel di seluruh wilayah. Lalu ada systematic sampling. Systematic sampling adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan urutan tertentu. Contoh soal nih, ialah dari 90 karyawan akan diambil 30 sampel. Langkah pertama adalah menentukan interval atau kelompoknya, yaitu K dikurangi 90 dibagi 30 dan dikurangin dengan 3. Artinya pengambilan sampel dilakukan setiap kelipatan 3, teman-teman. Kemudian semua anggota populasi diberi nomor urutan, lalu dipilih secara sistematis, misalnya nomor 3, 6, 9, 12, dan seterusnya sampai jumlah sampel terpenuhi. Next ada non-probability sampling. Non-probability sampling adalah metode pengambilan sampel di mana tidak semua anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Jenis-jenis antara lain yang pertama, konvensi sampling. Pengambilan sampel berdasarkan siapa saja yang mudah ditemui. Yang kedua, purpose sampling. Pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu. Dan yang terakhir ada judgment sampling. Pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan penelitian. Teknik ini biasanya digunakan ketika peneliti memiliki keterbatasan waktu dan kondisi tertentu. Lalu ada jenis non-probability sampling. Selain itu, terdapat beberapa jenis lainnya, yaitu yang pertama, quota sampling. Peneliti menentukan jumlah atau quota responden terlebih dahulu. Yang kedua, sampling jenuh. Semua anggota populasi dijadikan sampling penelitian. Yang ketiga, snowball sampling. Sampel awal sedikit kemudian berkembang semakin banyak melalui rekomendasi responden sebelumnya. Teknik snowball biasanya digunakan pada penelitian sosial atau kelompok tertentu yang sulit ditemukan. Next ada teknik menentukan ukuran sampel. Ukuran sampel dalam penelitian dapat ditentukan menggunakan beberapa rumus nih, teman-teman. Jika jumlah populasi diketahui, maka gunakan rumus Lopin. Ialah N sama dengan N
dibagi 1 ditambah NE pangkat 2. Keterangannya di mana N sama dengan jumlah sampelnya, N besar sama dengan jumlah populasinya, dan E tingkat kesalahannya. Sedangkan jika populasinya tidak diketahui, digunakan rumusnya ialah N sama dengan ZA per 2 pangkat 2 PQ dibagi E pangkat 2. Rumus ini mempertimbangkan tingkat kepercayaan, proporsi populasi, dan margin error. Lalu adapun contoh penyelesaian rumus Slovin. Contoh soalnya ialah sebuah perusahaan memiliki 130 karyawan, peneliti ingin menentukan jumlah sampel dengan tingkat kesalahan 5%. Maka diketahui N-nya ialah 130, E-nya 5% atau 0,05, kemudian dimasukkan ke dalam rumus Slovin teman-teman. Yang dimana N sama dengan 130 per 1 ditambah 130 dikali 0,05 pangkat 2. Langkah penyelesaiannya ialah yang pertama hitung nilai 0,05 kuadratnya dulu teman-teman, yaitu 0,05 kuadrat sama dengan 0,0025. Kemudian dikalikan dengan 130. 130 dikali 0,0025 sama dengan 0,325. Lalu kita tambahkan dengan angka 1. 1 ditambah 0,325 sama dengan 1,325. Terakhir, 130 dibagi dengan 1,325. Jadi 130 dibagi dengan 1,325 yaitu hasilnya 98,11. Jadi jumlah sampel minimal yang diperlukan adalah sekitar 98 orang. Next ada contoh populasi tidak diketahui. Contoh soal berikut menggunakan populasi yang tidak diketahui nih teman-teman, di mana kita ketahui tingkat kepercayaannya adalah 90%, jadi Z sama dengan 1,64, P-nya ialah 0,3, Q-nya ialah 0,7, dan E-nya sama dengan 0,1. Kemudian dimasukkan ke dalam rumusnya teman-teman, yaitu rumusnya N sama dengan dalam kurung 1,64 pangkat 2, lalu dikali 0,3 dikalikan lagi dengan 0,7 lalu dibagi dengan 0,1 pangkat 2. Langkah penyelesaiannya kuadratkan nilai 1,64-nya terlebih dahulu. Jadi 1,64 pangkat 2 sama dengan 2,6896. Kemudian hitung nilai P dikali dengan Q, yaitu 0,3 dikali dengan 0,7, yaitu hasilnya 0,21. Selanjutnya dikalikan 2,6896 dikali 0,21 sama dengan ialah hasilnya 0,5648. Lalu dibagi dengan nilai error kuadratnya, yakni 0,5648 dibagi dengan 0,01 sama dengan 5648. Hasilnya dibulatkan menjadi 57 responden. Next ada penentuan sampel berdasarkan jumlah pertanyaan. Jika jumlah populasi tidak diketahui, ukuran sampel juga dapat ditentukan berdasarkan jumlah item pertanyaan. Menurut teori Malhotra, jumlah sampel minimal adalah 4-5 jumlah pertanyaan. Contohnya terdapat 22 pertanyaan dalam soal, jadi 22 dikali dengan 5, yaitu hasilnya 110. Artinya minimal diperlukan 110 responden. Metode yang digunakan pada contoh ini adalah accidental sampling, yaitu responden dipilih berdasarkan siapa saja yang secara kebetulan ditemui dan sesuai dengan kriteria peneliti. Demikian presentasi mengenai teknik sampling yang dapat saya sampaikan. Kesimpulannya ialah teknik sampling sangat penting dalam penelitian karena membantu peneliti memperoleh data yang mewakili populasi secara efektif, efisien, dan tetap akurat. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman kita semua mengenai teknik pengambilan sampel dalam statistika dan penelitian. Terima kasih, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you for watching.